khusus yang ini yang Ibu kasih rekaman ini hanya untuk yang tidak hadir, yang sudah izin kepada Ibu ya, khususnya di R01. Eh, Baik, untuk memudahkan perhitungan seringkali dibutuhkan penyederhanaan bentuk integral yang berdasarkan pada teorema tertentu. Ada 3 teorema fundamental berkaitan dengan operasi diferensial dan integral yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu teorema tersebut adalah teorema Gauss, teorema Stokes, dan teorema Green. Jadi teorema ini yang berkaitan dengan operasi diferensial atau turunan dan integral pada fungsi vektor ya. Yang pertama, kita bahas satu-satu. Jadi teorema Gauss ini ada juga dibilang divergensi ya, teorema divergensi. Kalau divergensi, kita ingat kembali divergensi itu didefinisikan seperti apa sih? Ada yang tahu divergensi? Divergensi itu, kalau kita definisikan, itu seperti apa? Divergensi. Div. Perkalian antara apa? Antara fungsi vektor dengan apa? Divergensi itu. Dengan del ya. Jadi del dengan fungsi vektor. Perkaliannya perkalian apa? Yang didefinisikan sebagai divergensi. Perkalian titik atau silang. Ini kenapa sih pada diam semua? Heran ibu jadi. Titik, Bu. Titik ya, perkalian titik. Jadi divergensi itu didefinisikan del dot fungsi vektor kayak gitu ya. Nah, jadi berhubungan dengan teorema ini. Jadi teorema divergensi ini juga perkalian titik, nanti ada delnya juga kayak gitu, ada dikalikan dengan fungsi vektor. Nah, sebelum ke situ, jadi teorema ini dia berhubungan juga dengan materi di pertemuan terakhir kita, pertemuan sebelumnya terkait dengan integral permukaan. Ya, integral permukaan itu adalah integral lipat 2 kan, yang dimana digunakan untuk menghitung volume total per detik dari fluida yang keluar dari permukaan tertutup itu ya. Yang kemarin kita gunakan integral permukaan ini gunakan untuk menghitung ini ya, menghitung volume total per detik dari fluida. Fluida yang udah Ibu contohkan kemarin itu adalah air PDAM itu ya, yang mengalir yang keluar dari permukaan tertutup. Jadi permukaan tertutup di air yang mengalir itu adalah pipa. Pipa itu ya, PDAM itu ya. Nah, ini definisinya ya kan? Ini definisi dari integral permukaan. Integral lipat 2 kecepatan dot n ini apa kemarin? Vektor normal satuan ya. Lalu del dot V, dV ini merupakan volume per detik dari fluida yang keluar dari sebuah elemen volume dV. Nah, ternyata ada juga yang menyatakan bahwa del dot V dV ini merupakan volume per detik juga dari fluida yang keluar. Selain kita menggunakan integral permukaan untuk mencari volume total ini, volume total dari air yang keluar dari permukaan itu ternyata bisa juga kita hitung dengan menggunakan ini. Nah, ini del dot VdV ini merupakan volume per detik dari fluida yang keluar dari elemen volume dV. Oleh karena itu, maka volume total per detik dari fluida yang keluar dari sebuah elemen volume dalam permukaan tertutup itu dinyatakan seperti ini. Gitu ya. Pakai lipat 3. Pakai lipat 3. Jadi kalau lipat 3 ini berarti oke. Jadi udah Ibu klik nggak ya? Oke. Nah, ternyata pakai lipat 3. Kalau kita menghitung berapa sih volume air yang mengalir itu per detik dari permukaan tertutup, selain menggunakan integral permukaan, kita bisa menghitung menggunakan ini. Tetapi pakai integral lipat 3. Sehingga, jadi bisa kita nyatakan bahwa
Integral permukaan itu sama dengan integral lipat 3 del dot V dV. Gitu ya. Jadi ada dua cara. Berarti kita bisa menggunakan integral permukaan untuk mencari berapa sih volume air PDAM itu yang keluar dari pipa yang besar itu. Ternyata bisa juga menggunakan teorema divergensi ini yang menggunakan integral lipat 3. Bedanya apa? Di sini ada delnya, del dot V dV. Nah, yang inilah dinamakan dengan apa nih? Del dot V ini apa? Fungsi vektor. Berarti ini merupakan divergensi. Berarti integral lipat 3 dari divergensi. Nah, ini maka dinyatakan sebagai teorema divergensi. Gitu ya. Nah, ini. Jadi, untuk menghitung volume yang keluar, volume air yang keluar dari pipa ini, selain menggunakan integral permukaan, kita juga bisa menggunakan teorema Gauss, gitu ya. Ini definisinya. Kalau tadi terkait ilustrasinya ya, pemahamannya ya. Jadi agar mudah memahami, tidak hanya tiba-tiba muncul definisi yang harus dihafal, tetapi dia ada ilustrasinya. Yang dimana kita mengilustrasikan dari integral permukaan yang kita gunakan untuk menghitung volume fluida yang keluar dari pipa besar itu, atau volume air yang keluar dari pipa itu, dengan menggunakan integral permukaan, ternyata bisa juga dengan menggunakan teorema Gauss ini ya. Nah, definisinya, jika V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S dan sebuah fungsi vektor dengan turunan-turunan yang kontinu, maka dinyatakanlah seperti ini, didefinisikan seperti ini. Integral lipat 3 del dot A dV. Gitu ya. Sama dengan integral lipat 2 A dot N ds. Nah, ini nih integral permukaan kemarin ya. Sama dengan ini apa? Simbol apa? Berarti kalau yang pakai yang ini, berarti permukaan itu permukaan tertutup. Kayak gitu ya. Permukaan tertutup A dot ds. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari rumus ini? Nah, ternyata integral permukaan dari sebuah vektor yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup, yang ini, itu sama dengan integral dari divergensi. Sama dengan integral dari divergensi. Divergensi kita yang mana? Yang ini. Del dot V. Sorry. Del dot A. Di sini ya. Ini merupakan integral dari divergensi. Del dot A adalah fungsi vektor dalam volume yang diselubungi oleh permukaan di atas. Jadi dalam mencari integral permukaan dapat juga digunakan teorema Gauss kayak gitu ya. Jadi selain kita menggunakan ini, kita bisa menggunakan teorema ini, gitu ya. Nah, kalau silakan ditulis dulu biar enak kita membahas contohnya untuk definisi dari teorema Gauss-nya. Kenapa nggak bertambah-tambah ya yang masuk ke kuliah hari ini? Masih 41 orangnya. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kalau diberikan contoh seperti ini soalnya.
Hitunglah integral lipat 2 dengan permukaannya S, R dot N ds, di mana S adalah suatu permukaan tertutup. Nah, gimana sih kita membuktikannya? Hitunglah. Bagaimana cara kita menghitung? Kalau R itu sudah didefinisikan nggak? R itu kalau kita definisikan seperti apa sih? R sama dengan apa? R itu vektor atau skalar di sini? Nur Marita? R itu vektor atau skalar? Aduh, bingung ibu nih. Kenapa nih pada diam semua? Oke, coba Ovila. Jingga, Vektor vektor. Oke. N gimana? Kalau N? satuan normal. Iya, vektor juga ya. Iya, Jadi vektor. perkalian titik dari dua buah fungsi vektor kayak gitu. Nah, di sini kita suruh menghitung. R itu sudah didefinisikan seperti apa kemarin? R sama dengan apa? Coba. Hmm, coba Suci. R itu definisinya apa kemarin Suci? R sama dengan R itu sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. Oke, benar. Ya, terima kasih Suci. Nah, jadi kita ingin membuktikan, kan ini udah definisikan nih R, lalu N-nya seperti apa sih definisinya? Nah, ini langsung aja lah ya, biar cepat juga selesai kuliah kita. Nah, oke. Nah, di sini ternyata N itu adalah vektor normal satuan, kayak gitu ya. Ketika kita mencari vektor normal satuan, maka apa yang harus kita cari dulu? Apa yang harus kita cari dulu? Kita ingin mencari N. N ini adalah vektor normal satuan. N adalah vektor normal satuan. Ada satuannya di sini. Berarti sebelum dapat N vektor ini, apa yang harus kita dapatkan dulu? Apa yang harus kita dapatkan dulu sebelum nyampe ke N ini? Apa yang harus kita dapatkan dulu? Vektor normal tuh. Iya, vektor normal. Vektor normal ini kita dapatkan, bagaimana cara dapatnya? Hafiz ya tadi yang jawabnya. Siapa tadi? Hafiz. Kita untuk mendapatkan vektor normal, bagaimana cara mendapatkannya, Hafiz? Vektor normal itu apa? Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan permukaan. Ya, Rafli. Yang tegak lurus dengan permukaan. Berarti seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, berarti kan yang vektor yang tegak lurus ini dengan permukaan S itu kan dalam bentuk del C itu ya. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu ini permukaannya apa, ini definisi dari si ini apa, kan nggak tahu di sini. Maka untuk menghitung ini kita gunakanlah kita gunakan teorema divergensi. Gitu. Karena bentuk ini sama dengan ini kan tadi definisinya. Iya kan? Nah, kalau kita menggunakan teorema divergensi, del ini sudah didefinisikan kayak gitu. Ini teorema divergensinya. R sudah didefinisikan. Del ini juga ada definisinya. Maka bisa kita selesaikan kayak gitu ya. Nah, maka kalau kita gantilah delnya, gantilah R-nya sesuai dengan definisinya, maka jadilah seperti ini. Perkalian titik dapatlah skalar kayak gitu ya. Dapatlah skalar. Lalu kenapa jadinya seperti ini? Nah, jadi ini bentuk ini nih itu sama dengan DV ya. DV. Lalu 3 ini kenapa bisa muncul 3? Kalian tahu nggak kenapa bisa muncul 3 di sini?
Karena delta x per delta x itu sama dengan 1. Karena dx Delta Mm-mm. sama Iya, dengan 1 sama ditambah dengan 1 tambah 1. 1. Dan dz delta z per delta z itu sama dengan 1 juga. Iya. Di 1 tambah 1 tambah 1, makanya 3 kayak gitu ya. Nah, ini kan kalau ini 3, berarti kan dia konstanta itu bisa kita keluarkan dari integral, maka muncullah 3 di sini gitu ya. Kevin, oke, Kevin, terima kasih. Jadi muncul 3 ini hasil dari turunan ini masing-masing ini diturunkan, kan ini istilahnya ini fungsinya, ini fungsi ini diturunkan terhadap variabel x, diturunkan terhadap variabel y, diturunkan terhadap variabel z, hasil adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 maka 3 gitu ya. Nah, integral lipat 3 dari dv ini adalah v kayak gitu, maka hitung hasil dari integral lipat 2 yang ini hasilnya adalah 3V ini ya. Itu V ini adalah volume benda yang dibatasi oleh S. Kalau bentuknya seperti ini bisa ya. Jadi kita itu untuk menghitung bentuk ini berarti kita menggunakan teorema-teorema yang ada. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, perkalian titik dari dua buah fungsi vektor ini, kita bisa menggunakan teorema apa ya untuk menghitung ini? Ternyata yang lebih tepat adalah menggunakan teorema divergensi. Gitu ya. Kalau teorema yang lain gimana? Nanti kita lihat dulu definisi dari teorema-teorema yang dua. Nanti apakah bisa juga kita gunakan untuk mencari contoh yang pertama ini, gitu ya. Bisa ya kalau bentuknya seperti ini ya. Jadi kita gunakanlah teorema divergensi untuk membantu menghitung yang kita cari. Oke, kita lanjut. Nah, di sini diketahui medan vektornya adalah F sama dengan X kuadrat YI ditambah 2XZY ditambah YZ pangkat 3K. Ini menyeberangi permukaan persegi panjang. Dia menyeberangi permukaan persegi panjang padat. Ya, padat berarti artinya ya itu ya. Pokoknya dimensi 3 ya, bangun ruang. S sebagaimana pada gambar di samping, ini yang terlihat di gambar ini. Tentukan flux medan vektor tersebut dengan menggunakan teorema Gauss. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, diketahui F, medan vektornya, kira-kira untuk mencari flux medan vektornya itu, flux itu apa sih? Flux itu apa? Kalau kita ingat kembali yang Ibu sebutkan di integral permukaan, flux adalah, apa tuh flux itu? Flux adalah massa yang mengalir per satuan waktu. massa jenis yang mengalir per satuan waktu kayak gitu ya. Kita disuruh mencari itu. Berarti kan ada volume jadi kalau massa yang mengalir itu kan volume yang mengalir fluida ya. Massa jenis fluida itu yang mengalir di permukaan itu. Nah, di sini kita disuruh menggunakan teorema Gauss. Kira-kira bagaimana sih? Kita ingat lagi definisi dari teorema Gauss-nya apa. Jadi ini ya, teorema Gauss-nya ini didefinisikan seperti ini, ya kan tadi kan? Yang sudah mencatat definisi dari teorema divergensi kita. Integral lipat 2 bisa juga kita cari dengan integral lipat 3. Bu, tadi kan pakai A. Ya sama aja, mau A, mau F. Itu juga merupakan, pokoknya intinya dia adalah fungsi vektor kayak gitu ya. Nah, di sini fungsi vektor kita adalah bentuk medan vektor di sini ya, yang F itu. Nah, kalau kita menggunakan integral lipat 3 nih, lipat 2, kan definisi dari teorema divergensi tadi kan bisa menggunakan lipat 2 gitu kan tadi kan? Bisa juga menggunakan lipat 3. Kalau kita menggunakan lipat 2, bisa nggak kira-kira? Berarti kita harus mencari dulu N-nya. Ini kayak agak kesulitan ketika kita mencari N di sini, karena kita harus memerlukan permukaan. Persamaan permukaannya apa? Sedangkan di soal nggak diketahui persamaan permukaannya. Ya, dia cuma disebut aja S-nya di sini.
dia nggak diketahui permukaannya itu tuh persamaannya apa sih, maka kita tidak bisa menggunakan yang integral lipat 2 ini. Tapi kita bisa menggunakan integral lipat 3. Kenapa? Karena F ini sudah ada, del ini pun kita sudah tahu juga definisinya apa. Kayak gitu ya. Maka kita bisa menggunakan integral lipat 3 dengan del dot F dv. Gitu ya. Nah, masukilah delnya, masukilah F-nya itu, dikalikan titik, pasti hasilnya adalah skalar. Nah, di sini untuk dv-nya itu, kita ingin mengintegralkannya itu terhadap apa dulu? Nah, di sini terhadap Z dulu, baru Y, baru X. Berarti kita memerlukan batasnya. Batasnya, menentukan batas dari integral ini bagaimana? Nah, di gambarnya kan sudah terlihat nih ya. Ketika untuk sumbu Z, berarti batasnya itu dimulai dari 0 sampai dengan 3, kayak gitu. Sedangkan untuk yang Y 0 sampai 2. Sedangkan yang X dari 0 sampai 1. Ya sudah, tinggal kita cari. Kita hitung integralnya. 2XY ditambah 3YZ kuadrat. Kita integralkan, maka hasilnya adalah ya, 6XY ditambah 27Y. Setelah itu dimasuki batasnya. Oke, batasnya sudah dimasuki belum nih? Oke, coba perhatikan yang untuk baris ketiga ini. Hasil integralnya apa sih harusnya? 2XY ditambah 3YZ kuadrat ini. Kalau kita integralkan, harusnya hasilnya apa? Hasilnya apa harusnya? Hasilnya adalah yang ini nih. Mana nih? Yang ini, yang bagian ini. Kalau kita integralkan dia terhadap Z, maka hasilnya adalah 2XYZ. 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 Lalu yang sebelahnya, suku keduanya? 3Y per 3 Z pangkat 3. Per 3YZ pangkat 3 Dibagi 3. dibagi 3. Berarti langsung aja ya kita bikinnya YZ pangkat 3 aja lah ya. Ya, sama. Kan kalau misalnya kita bikin di sini 3 dibagi dengan 3 kan sama aja, gitu kan? Iya, Bu. Nah, lalu kita masuki batasnya 0 sampai 3. Hasilnya ini enggak? Itu kita cek. Berarti yang kita ganti yang mana? Z. Z-nya 2XY pangkat 3 ditambah Y 3 pangkat 3. Yang ini 0. Berarti 6XY ditambah 27Y. Betul, benar ya? Nah, ini berarti langsung aja ini nih. Maksudnya langsung hasil dari integralnya, batasnya langsung dimunculi, lalu tinggal diintegralkan lagi. Yang ini diintegral lagi terhadap Y, maka hasilnya apa? Kalau terhadap Y, 6XY ditambah 27Y diintegralkan terhadap Y, maka hasilnya 3XY kuadrat. 3XY kuadrat, lalu ditambah 27 per 2. 27 per 2Y kuadrat. 2Y kuadrat. Ya udah tinggal dimasuki batasnya 0 sampai 2. Benar nggak jawabannya 12X ditambah 54? Berarti 3X 2 kuadrat ditambah 27 per 2 kuadrat. Ini 4, 12X ditambah 27 kali 2, 54. Oke, benar ya. Lalu selanjutnya diintegral lagi terhadap X. Batasnya ini, maka dapatlah 60. Gitu ya, bisa dipahami? Gitu ya. Jadi kalau misalnya disuruh gunakanlah teorema Gauss, kalau di soal itu tidak diketahui bagaimana cara mencari N, maka kita gunakanlah integral lipat 3, yang dimana del sudah didefinisikan, F diketahui di soal. Seperti itu.
Jadi kita analisis terlebih dahulu soalnya apa yang diketahui, apakah bisa digunakan integral lipat 2 kah? Apakah bisa digunakan integral lipat 3? Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke teorema kedua. Jadi kalau misalnya nanti diberikan soal seperti ini bisa lah ya. Jadi tolong dipahami bentuk definisi dari teorema divergensi ini seperti apa. Karena dia namanya teorema divergensi, berarti bentuknya divergensi ini. Yang ini nih. Yang bagian ini ya divergensi. Tapi untuk integral lipat 3 dianya. Kalau untuk lipat 2-nya ini kan ini merupakan definisi dari integral apa nih? Integral apa? Integral lipat 2 f dot n ds ini definisi apa nih? Integral permukaan, enggak? Iya, kuota benar. Integral permukaan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke Riemann-Stokes ya. Kalau kita lihat gambar di samping ini, nah ada ibu-ibu ya mendorong mobil, mungkin mobilnya ini mogok, ada bapak-bapak juga sebelah sana. Ini kayak mobilnya sudah mobil tua kayak gitu, tiba-tiba mogok. Nah, ini berkaitan dengan usaha, berarti usaha yang dilakukan oleh bapak ibu ini. Terkait usaha sudah kita pelajari di integral. Cara apa? Kita ingin mencari nih usaha ya. Berarti itu di materi apa yang sudah Ibu jelaskan terkait menghitung usaha? Integral garis kan? Di mana integral garis itu adalah perkalian titik. Ya kan? Nah, jadi kita telah mempelajari bahwa untuk menghitung besar usaha dapat kita gunakan perkalian titik. W sama dengan usaha itu W sama dengan F kali S. F kali R gitu ya. Tadi itu perpindahan, F itu adalah gaya, perkalian titik, atau kita menggunakan integral garis tergantung pada bentuk lintasannya. Jadi kita menggunakan garis. Kalau integral garis ini integralnya lipat 1 apa lipat 2? Lipat 1 ya. Tapi dia integral tentu karena memiliki batas. Nah, namun ada kalanya kita kesulitan untuk menghitung besar usaha, misalnya pada bidang dimensi 3. Perhitungan untuk mencari besar usaha akan lebih mudah dengan menggunakan teorema Stokes ini. Ini definisinya, misalkan S adalah permukaan berarah dalam ruang dengan batas-batasnya adalah kurva C yang tertutup dan misalkan ada fungsi vektor kontinu yang mempunyai turunan parsial, pertama yang kontinu dalam domain yang memuat S, maka definisinya seperti ini. Pertanyaan Ibu, kalau ini dinamakan apa sih? Tadi del dot F itu divergensi. Kalau pakai cross dinamakan apa? Pure. Apa, Kevin? CURL, pure. Chord ya. Dinyatakan sebagai chord ini ya. Sudah ada di sini muncul. Nah, jadi artinya apa? Jadi ada kaitannya dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi kalau teorema divergensi ya berarti divergensi. Kalau teorema Stokes ini menggunakan chord ini ya. Yang ini. Jadi artinya apa? Ini definisi dari integral garis. Yang ini ya, integral garis. Masih ingat kan? Integral garis perkalian titik dengan DR. DR ini adalah turunan dari R. Definisi R itu adalah XI ditambah YJ ditambah ZK dikali dengan F dengan perkalian titik adalah definisi integral garis. Itu sama dengan integral permukaan dari chord ini melalui sembarang permukaan S dengan C sebagai batasnya. Nah, kalau kita perhatikan yang bagian ini dengan bagian ini terlihat berbeda atau sama sih? Berbeda ya, kalau yang ini pakai dikalikan titik NDS, kalau ini tanpa N gitu ya. Oke, silakan ditulis untuk definisi dari teorema ini. Nanti kita gunakan untuk di contoh selanjutnya, biar kita tidak balik-balik ke
sebelumnya. Ini definisi dari integral garis ya sudah ya. Kita lanjut. Nah, buktikan dari integral dengan lintasan tertutup dr cross B sama dengan integral lipat 2 dengan permukaan S n cross del cross B ds. Nah, kalau kita disuruh nih membuktikan ruas sebelah kiri itu sama dengan ruas sebelah kanan atau ruas sebelah kanan itu sama dengan ruas sebelah kiri. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Kalau kita bergerak dari sebelah kiri dulu, sudah terbayang nggak kira-kira bentuknya seperti apa nih? Ya, kita langsung aja lah ya. Nah, di sini pembuktiannya dimisalkan A ini sama dengan B cross C dalam teorema Stokes nih ya, di mana C sebuah vektor konstan, maka integral dengan lintasan tertutup dr dot B cross C, tunggu dulu ya, ini kok B cross C, oh kayaknya ini harusnya di sini adalah, oh ya oke. Ya, jadi ini definisikan A itu sebagai ini ya, definisinya ya, B cross C. Lalu dari sini kita bergerak dari pemisahan kita ini. Lintasan dengan lintasan tertutup, integral dengan lintasan tertutup itu dr dot B cross C. Yang ini kita gunakan. Lalu itu sama dengan integral lipat 2 del cross B cross C dot N ds. Nah, ini nih kita menggunakan apa ini dari mana nih? Kalau kita kembalikan lagi ke definisi teorema Stokes ini, maka ketika dr dot fungsi vektor dengan lintasan tertutup itu sama dengan integral lipat 2 del cross, ya kan, del cross fungsi vektor. Sebenarnya ini fungsi vektor ya kalau di definisi yang ini. Coba Ibu munculkan aja dari sini biar terlihat. Gini ya. Nih di sini agak sini. Nah, jadi kalau kita perhatikan kita tuh bergerak dari pemisahan ini. Kita memisalkan bahwa ada vektor A itu sama dengan B cross C. Ini dianggap seperti ini ya definisinya ya. Lalu kalau kita gunakan langsung yang ini, definisi yang ini sebenarnya dibalik aja ya. Ini sebenarnya kalau ini integral dari f dot r atau dr dot f itu sama saja ya. Jadi walaupun dibalik itu tuh tetap sama gitu ya.
Untuk integral lintasan tertutup, nih sama seperti ini, berarti F-nya adalah yang ini, sama dengan integral lipat 2 yang ini, nih, del cross, gitu, del cross fungsi vektor, di sini F, karena di sini pakai B cross C, maka di sini B cross C dot N ds, gitu ya. Jadi kita bergerak dari definisi ini. Lalu, nah, kenapa dia jadi seperti ini? Di integral dengan lisan tertutup C dot dr cross B. Kenapa jadi seperti ini? Ada yang tahu? Ya, bentar. Silakan dipahami dulu ya, bentar. Oke, silakan dibuka kembali terkait perkalian rangkap 3 ya. Yang berhubungan, jadi bentuk ini sama dengan ini perkalian rangkap 3. Lalu perkalian rangkap 3, maksudnya rangkap 3 itu adalah 3 vektor ya. DR ini kan vektor juga, C vektor, D vektor, DR vektor gitu ya. Jadi bentuk ini sama dengan ini gitu ya. Maka sama dengan, nah ini, ya ini hasilnya ini. C cross, nah ya. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Silakan dicoba dibuka kembali terkait perkalian rangkap 3-nya juga. Ya, jadi sebenarnya ini setelah diganti seperti ini, dapatlah ini, kita itu mengubah bentuk yang sebelah, karena ini C ini adalah konstanta ya, vektor konstanta, maka dia sama dengan ini ya, sama dengan dr cross B gitu. Jadi yang bentuk yang sebelah kanan ini yang harus kita modifikasi bagaimana caranya mendapatkan bentuknya seperti ini juga untuk membuktikan bahwa benar yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan kayak gitu. Nah, ini mungkin silakan dipahami pelan-pelan terkait pembuktian ini ya. Nanti hasilnya adalah sebelah kiri ini sama dengan yang sebelah kanan. Ini pembuktian dari definisi teorema Stokes ini ya. Kita lanjut aja deh ya. Silakan nanti dipahami. Ini silakan nanti dipahami juga. Kita masuk ke teorema Green. Nah, teorema Stokes ini berlaku untuk permukaan-permukaan es dalam ruang yang memiliki kurva C sebagai batasnya. Sedangkan teorema Green berlaku pada daerah tertutup dalam bidang X yang dibatasi oleh kurva tertutup C. Istilahnya teorema Green dalam bidang adalah hal khusus dari teorema Stokes. Jadi ada tambahan satu lagi cara untuk mencari besar usaha, yaitu bisa kita menggunakan teorema Green dalam bidang. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa mencari usaha, selain kita bisa menggunakan integral garis, selain menggunakan teorema Stokes ini, kita juga bisa menggunakan teorema Green. Berarti ada 3 ya cara mencari usaha. Jadi kalau misalnya nanti diberikan, hitunglah usaha, ini, bisa menggunakan integral garis, bisa menggunakan teorema Stokes, bisa menggunakan teorema Green. Pasti hasilnya sama ketiga ini. Ya. Oke, seperti apa bentuk definisinya? Nih, teorema Green digunakan dalam integral garis tapi terkhusus untuk lintasan tertutup. Gitu ya.
Jadi terkhusus untuk teorema Green ini digunakan dalam integral garis pada lintasan tertutup. Ini khususnya untuk lintasan tertutup ya. Nah, bentuk persamaan teorema Green ini bentuknya seperti ini. Fx, Y sama dengan M yang bergantung terhadap variabel X, Y. Ini sebagai vektor I-nya, vektor satuan yang I, searah dengan vektor satuan I, sedangkan yang N ini searah dengan vektor satuan J. Ini harusnya pakai itu ya, yang menyatakan dia sebagai vektor itu bisa ditebalkan atau dibikin garis di atasnya. Gitu ya. Pokoknya kalau ada I, JK itu menyatakan vektor satuan ya. Mungkin kalau misalnya di materi sebelumnya Ibu terlewatkan nih ngasih hitam menebalkan untuk IJK, tapi itu tetap menyatakan dia sebagai vektor ya. Lalu definisinya seperti apa? Jadi jika R adalah suatu daerah tertutup dalam bidang yang dibatasi oleh sebuah kurva tertutup sederhana C, M, dan N adalah fungsi-fungsi kontinu dari... Oh, ini definisinya salah nih. Bentar ya. Jika M adalah fungsi kontinu dari X dan Y yang memiliki fungsi kontinu dari X dan Y ini harusnya ya. Fungsi kontinu dari X dan Y. Ini kurang. X dan Y. Jadi kalau misalnya kadang tuh terlupakan untuk mengetik X dan Y. Gitu ya. Jadi M dan N ini adalah fungsi-fungsi kontinu dari X dan Y yang memiliki turunan-turunan kontinu dalam R. Maka didefinisikan seperti ini. Integral dengan lintasan tertutup M terhadap X. Jadi M ini diintegralkan terhadap X dan N ini terhadap Y. Itu sama dengan integral lipat 2. Kita turunkanlah N ini terhadap X dikurang M ini diturunkan terhadap Y, lalu diintegralkan karena lipat 2 terhadap X dan Y, gitu ya. Silakan ditulis definisinya terlebih dahulu terkait teorema Green. Jadi yang perlu dipahami terkait definisi-definisinya silakan dipahami dengan benar. Kalau teorema ini berkaitan dengan apa sih? Ya, berkaitan dengan integral apa sih? Berkaitan dengan teorema apa sih? Kayak gitu. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Perlu digarisbawahi terkait hubungan antar teorema, antar integral. Silakan ditulis yang ini definisinya. Lalu jika A menyatakan medan gaya yang bekerja pada sebuah partikel, di mana A itu didefinisikan seperti ini. A itu adalah sama dengan MI ditambah NJ. Jadi M ini selalu dia searah dengan vektor satuan I ya. Lalu yang N ini terhadap vektor satuan J, maka integral lintasan tertutup dari A.R adalah usaha yang dilakukan dalam menggerakkan partikel tersebut mengelilingi suatu lintasan tertutup C, yaitu integral lintasan tertutup A.dr itu sama dengan, karena A itu didefinisikan seperti ini, berarti integral lintasan tertutup A diganti dengan MI ditambah NJ, dot dr ini definisinya dxi ditambah dj ditambah dzk, maka sama dengan integral lintasan tertutup M dx ditambah N dy ini. Jadi asal muasal ini dari sini. Dari integral garis gitu ya. Jadi integral garis lalu A-nya didefinisikan seperti ini, maka dapatlah integral lintasan tertutup M dx ditambah N dy. Jadi kita integralkan M ini terhadap variabel X, yang N ini terhadap variabel Y. Jangan terbalik ya. Maksudnya jangan terbalik kalau yang bagian ini terhadap Y, jangan pula ini terhadap X. Jangan sampai terbalik. Kayak gitu. Kalau udah terbalik berarti salah prosesnya. Jadi yang untuk yang searah dengan vektor satuan I, dia diintegralkan terhadap variabel X. Gitu ya. Ini untuk integral lipat 1 ya. Nih, lalu kalau yang N ini terhadap variabel Y. Nah, sedangkan nanti integral lipat 2-nya seperti apa gitu. Nah, kalau ini kan kita berbicara pada integral garisnya ya. Lalu bagaimana kalau di teorema Green-nya? Maka untuk menghitung usaha itu kita bisa menggunakan integral lipat 2 dengan cara menurunkan N ini. N ini yang mana? N ini yang berada di suku kedua yang searah dengan vektor satuan J.
tapi dia diturunkan terhadap variabel X. Bisa dipahami ya? Dia diturunkan terhadap variabel X. Kalau ini kan dia diintegralkan nih, M ini. Bukan diturunkan. Kalau diintegralkan, M dia diintegralkan terhadap variabel X. Sedangkan N diintegralkan terhadap variabel Y. Sedangkan kalau kita menggunakan teorema Green ini, kita menggunakan teorema Green ini, kita menurunkan yang N adalah suku kedua yang searah dengan vektor satuan Y, tapi kita menurunkannya itu terhadap variabel X. Gitu ya. Lalu dikurang dengan M yang searah dengan vektor satuan I ini, tetapi dia diturunkan terhadap variabel Y. Setelah dapat ini turunannya, lalu kita integralkanlah dia terhadap variabel X, lalu diintegralkan lagi terhadap variabel Y. Gitu ya. Berarti artinya apa? Kita mencari batasnya lagi. Setelah diturunkan, berarti carilah batasnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi selain perhitungan dengan menggunakan integral garis, menentukan besar usaha dilakukan juga dapat dihitung dengan menggunakan teorema Green. Seperti itu. Jadi selain kita menggunakan menggunakan integral garis untuk menghitung usaha, kita juga bisa menggunakan teorema Green. Gitu ya. Jadi bisa ya, kalau misalnya diberikan soal nih, hitunglah usaha. Nah, berarti kalau misalnya tidak disebutkan menggunakan apa, bisa menggunakan integral garis atau menggunakan teorema Green. Berarti kalau teorema Green, integralnya lipat 2, kalau integral garis lipat 1. Gitu ya. Ini dalamnya diturunkan, kalau yang ini tidak. Jadi pakai perkalian titik. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh. Nah, di sini apa sih yang diberikan di contoh ini? Nah, periksalah teorema Green pada bidang, bentar ya, terlihat. Pada bidang untuk integral 2xy dikurang x kuadrat dx ditambah x ditambah y kuadrat dy dengan C adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan x sama dengan y. Nah, sebelum muncul gambar ini nih, kalau hanya diberikan soal seperti ini, bisa ya cara menggambarnya ya. Sama seperti integral di kalkulus lanjut. Berarti kita gambar dulu batasnya, itu yang kita gambar kan? Batasnya itu. Jadi bidang ini dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat. Ketika y sama dengan x kuadrat, berarti bentuknya seperti apa? Nih ya. Kurva terbuka ke atas kayak gitu. Lalu ketika x sama dengan y, harusnya garis lurus ya ini ya. Iya kan? Bukan melengkung seperti ini kan? Sorry, ini nih y sama dengan x kuadrat ya? Oh, sorry. X sama dengan x kuadrat, dia tertutup dengan ini. Nah, jadi ketika dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat, berarti bentuk yang ini ya. Kurva terbuka ke atas. Berarti yang satu lagi, x sama dengan y kuadrat. Bentuknya seperti ini. Oke, bisa ya cara menggambar bidang ini ketika diketahui batasnya? Bisa kan? Bisa lah, kayak gitu. Jadi y sama dengan x kuadrat, berarti carilah titik-titiknya, lalu dihubungkan, terbentuklah kurva seperti ini. Lalu cari lagi yang x sama dengan y kuadrat, cari titik-titiknya, lalu dihubungkan titik-titiknya, jadi lalu terbentuklah kurva seperti ini. Lalu perpotongan dari kurva yang pertama dan kurva kedua itulah yang merupakan titik perpotongannya. Di sini titik perpotongannya adalah 0,0 dan 1,1 kayak gitu ya. Lalu di sini disuruh periksa teorema Green katanya. Kita disuruh memeriksa teorema Green. Nah, kalau kita disuruh memeriksa teorema Green, berarti kita gunakan dulu definisi teorema Green tadi apa tadi? Berarti kita menggunakan yang integral garis tadi kan? Yang ini.
Yang bagian ini yang kita gunakan dulu, lalu kita gunakan ini untuk membuktikan teorema Green-nya. Berarti kita cari dulu dengan menggunakan yang ini. Ini udah ditulis belum yang ini? Coba bersuara lah ya. Yang ini udah ditulis belum? Yang ini? Sudah. Sudah, Harley. Yang ini sudah juga? Sudah, Bu. Oke. Reika sama Fitri satu kosan ya? Oh iya. Nah, sudah berarti kita gunakanlah integral garis yang tadi tuh. Nah, kalau integral garis tadi, oke, bentar ya. Ibu munculkan aja deh kayaknya biar terlihat. Oke, bisa. Oke lah ya. Nah, jadi kalau menggunakan integral garis berarti integral lintasan tertutup M dx ditambah N dy gitu ya. Nah, di sini sepanjang Y sama dengan X kuadrat. Nah, lalu yang sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait ini? Bisa lah ya. Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita turunkan D-nya sama dengan 2X dx. Lalu 2x y ini diganti dengan yang ini X kuadrat, x ditambah y kuadratnya diganti dengan X kuadrat, lalu dy-nya itu diganti dengan yang ini, kayak gitu ya. Paham ya kenapa baris keduanya seperti itu? Jadi definisi yang integral garis tadi kan integral dengan lintasan tertutup itu M dx ditambah N dy gitu ya. Nah di sini kita yang M-nya yang mana berarti di sini? M-nya yang bagian ini. Ini bagian ini M-nya. Di M-nya ini adalah N-nya kayak gitu. Nah, kalau kita menghitung integral garisnya sepanjang Y sama dengan X kuadrat, berarti turunannya, berarti yang kita mengganti semua yang variabel Y itu dengan ini, X kuadrat. Lalu kita ganti yang ada dy-nya dengan yang ini. Dapatlah 7/6, gitu. Lalu kalau sepanjang X sama dengan Y kuadrat, tunggu dulu. Y sama dengan X kuadrat berarti kan yang ini ya, kurvanya ya. Ini kurvanya, berarti dia batasnya gimana? Kita melihat dari terhadap variabel X, berarti terhadap sumbu X, berarti dimulai dari 0 sampai 1 yang ini untuk batasnya. Makanya di sini 0 sampai 1. Paham ya? 0 sampai 1. Karena kita melihat dari sepanjang yang kurva yang ini saja nih. Untuk menghitung integral garisnya. Yang ini saja nih yang kita lihat. Nih, gitu ya. Nah, kita gantilah yang Y itu Y dengan X kuadrat. Kita ganti lagi Y kuadrat dengan definisi X kuadrat ini. Lalu kita gantilah dy-nya dengan yang ini. Sudah? Lalu diintegralkan setelah disederhanakan 2x pangkat 3 ditambah, sorry, tunggu dulu, kok ditambah di sini? Harusnya di apa di sini? Dikurang ya, harusnya di sini ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya dikurang ya. Dikurang, misal kita bikin dikurang x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 4. Tunggu dulu. X kuadrat ditambah x pangkat 4. Oke. Itu kayaknya X-nya itu bukan X kuadrat, dak, Bu, yang situ. Yang mana nih? Yang gini? Dak, yang sebelah kanan, yang X Oh kuadrat. iya, ini kan harusnya X-nya. X saja ya. Iya, Bu. Ya enggak? X saja. Lalu ditambah X kuadrat pangkat 2. Pangkat 4. Iya kan? Oh, gini nah udah dikalikan dengan 2X di sini. Ini dikalikan dengan 2X ini kan. Berarti X dikali 2X jadinya 2X kuadrat. Ditambah X pangkat 4 dikali 2X berarti 2X pangkat 5. Kalau kita
tambahkan 2x kuadrat dikurang dengan x kuadrat kan dapatlah positif di sini kan. Jadi ini langsung aja nih tanpa ada. Jadi kalau misalnya besok UAS jangan langsung seperti ini ya. Jadi muncul penyederhanaan ini, kenapa muncul x kuadrat ini harus jelas kayak gitu. Jangan tiba-tiba muncul dari bentuk seperti ini, muncullah ini. Tapi harus ada penjabaran. Ini kan harusnya ada penjabaran di sini kan, karena dikalikan dengan 2x di sini. Iya kan? Dikalikan dengan 2x. Di sini 2x dikali dengan x dapatlah 2x kuadrat. Ditambah x pangkat 4 dikali dengan 2x dapatlah 2x pangkat 5. Ditambah, yang ini ditambah dengan min x kuadrat dapatlah x kuadrat. Ini benar, ini benar. Nah, kalau kita integralkan, coba yang mencari integralnya, yang bagian ini. Coba empat tiga. Kita tuh 61 kurang 2, 59. 59, 41. 43. Coba yang menjawab. Ini Ramadan, David, lalu Kurnia, nggak masuk ya? Ini satu kosan kan? Ramadan, David, Kurnia. Oh, nggak ada nih. Oke, coba yang menjawab hasil dari integral yang ini mudah ya. Coba Sri Kandi. Apa jawabannya? Hasil dari integral ini dengan ini, Sri Kandi. Sri Kandi, suara Ibu terdengar? Iya, Bu. Oke. 2x pangkat 3 kalau diintegralkan hasilnya apa nih? 2x pangkat 3 kalau kita integralkan terhadap variabel x hasilnya sama dengan apa sih, Andi? X pangkat 3 kalau diintegralkan hasilnya apa, Sri Kandi? X pangkat 2 kalau diintegralkan hasilnya apa, Sri Kandi? X pangkat 2. X pangkat 2, Aduh, sorry. 2/3 X pangkat 3. Gini ya. 2/3. Gini ya, Sri Kandi. Ini yang X pangkat 2 ya? Iya. Kalau X pangkat 3? X pangkat 3 gimana jadinya? Oke. Tolong dibuka lagi ya terkait integralnya ya, aturan dasar dari integral. Nah, ketika X pangkat 2, kalau kita integralkan, harusnya gimana jawabannya nih? Nggak ada duanya ya, Sri Kandi ya. Duanya ini nggak ada, kecuali di sini ada duanya. Di sini Ibu bikin 2, X pangkat 2, baru ada muncul 2 di sini. Maka 2X pangkat 3/3 nggak apa, berarti benar kalau ada 2 di sini. Tapi kalau nggak ada duanya, berarti X pangkat 3/3, kayak gitu. Jadi konsep aturan dasar integral itu jangan dilupakan ya. Oh iya, Mak, Bu. Jadi X pangkat R itu sama dengan, sorry, pakai DX ini. DX sama dengan, kita tuliskan lagi fungsinya, lalu ditambah dengan 1 dibagi pangkatnya ditambah dengan 1. Kayak gitu aja. Ya. Nah, jadi kalau 2X pangkat 3, jawabannya apa sih, Kandi? Jawabannya apa? Kalau dilihat dari aturan dasar integral yang ini, Ibu tuliskan ini.
2/4 X pangkat 4. 2/4 X pangkat 4. Iya, benar. Berarti ini bikin 2 ya. Oke, berarti 2X pangkat 4/4. Iya, benar. Oke, kalau misalnya dicek nanti diintegralkan lagi yang ini, diintegralkan lagi yang ini, baru masuki batasnya 0 sampai 1, nanti dapatnya adalah 7/6. Ya, gitu ya. Nah, ini untuk sepanjang Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau yang oke, ini berarti untuk yang Y sama X kuadrat ya. Yang satu lagi X sama dengan Y kuadrat. Berarti kurva yang ini nih. Yang di garis ini nih, di lintasan yang ini. Jadi kalau integral garis itu perlintasan ya kita mencarinya ya. Jadi lintasan ini dulu yang kita cari integralnya, lalu kita cari lagi integral yang ini. Dan panahnya tuh selalu seperti ini nih. Dari sini, nah panahnya terbalik ya. Kalau misal dari bawah ke atas panahnya, berarti batasnya 0 sampai 1. Makanya di sini 0 sampai 1. Coba perhatikan lagi, di kurva yang satunya lagi ini, panahnya itu ke bawah. Berarti batasnya kira-kira dari, sudah muncul ya di sini ya. Batasnya dari 1 sampai 0. Kayak gitu. Jangan sampai itu ya. Salah ya. Loh, kok ini Bu? 1 sampai 0 ya Bu? Ya karena kita melihat dari ini lintasan ini. Jadi lintasan kita itu yang seperti ini panahnya. Ke sini lalu ke bawah kayak gitu. Ya. Maka yang ini lintasan bawahnya, ini lintasan atasnya kayak gitu. Ya. Lalu karena ini sepanjang X sama dengan Y kuadrat, maka kita menggantikanlah semua variabel X di soal yang ini dengan Y kuadrat. Ketika X-nya diganti, maka DX-nya juga kita ganti. Dan cara apa? Kita turunkanlah yang ini terhadap X juga nih. Maka dapatlah 2Y DY. Oke, sorry, kok diturunkan terhadap X sih? Terhadap Y ya. Kalau yang ini diturunkan terhadap apa nih diturunkan? Yang ini. Beda kan? Ini dengan ini. Dia diturunkan terhadap apa kalau yang ini? Terhadap variabel apa yang ini? Terhadap X. X. Kalau yang ini diturunkan terhadap variabel apa? Y. Y. Gitu ya. Jadi paham ya? Kenapa sih muncul DY? Ini bukan berarti ini pasti sama lah. Ini diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Z. Beda. Ya gitu ya. Kenapa? Karena fungsi kita itu bergantung terhadap variabel X di sini nih. Maka dia diturunkan terhadap X. Sedangkan fungsi kita ini bergantung terhadap Y. Maka dia diturunkan terhadap Y. Gitu. Sebenarnya konsepnya itu ketika ruas sebelah kiri diturunkan, maka sebelah kanan juga diturunkan. Gitu. Maka di sini DX, DY sama dengan ini turunan dari ini terhadap Y, maka 2Y. Kenapa jadinya DX sama dengan ini? Tinggal dipindahkan aja. Maka DX sama dengan ini dipindahkan ke ruas sebelah kanan jadinya 2Y. Gitu. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan konsep ini. Berarti karena dia ini diturunkan terhadap X, maka DY DX sama dengan apa? Maka yang ini kita turunkan terhadap X, berarti DY DX ruas sebelah kanan. D fungsinya apa? X kuadrat diturunkan terhadap apa? Terhadap X. Yang kiri tetap karena nggak bisa diturunkan. Maka yang ini bisa diturunkan? Bisa, karena dia mengandung variabel X. Maka dapatlah 2X. Kok jadinya DY? Tinggal dipindahkan. DY sama dengan 2X DX. Seperti itu. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini kurva yang kedua. Tinggal gantilah X-nya, gantilah DY-nya. Berarti yang diganti itu DY-nya yang ini ya, yang suku pertama. X-nya semua yang mengandung X, digantilah dengan Y kuadrat. Lalu disederhanakan, jadilah bentuknya seperti ini. Lalu diintegralkan, dapatlah min 17/15. Selanjutnya diapakan? Maka
ditambahkan ini ya, dijumlahkan. Jadi integral garis yang ini ditambahkan dengan integral garis yang kedua ini, dapatlah 1/30. Nah, sudah selesai. Jadi integral garis atau luas yang ini nih, lintasannya itu, integral garisnya itu adalah 1/30. Nah, bagaimana untuk kalau kita menggunakan teorema Green? Hasilnya sama nggak? Silakan dicoba. Berarti kalau teorema Green, rumusnya apa tadi? Integral lipat 2 turunan N terhadap X dikurang turunan M terhadap Y. Silakan dicoba. Sama nggak hasilnya 1/30? Oke, sudah. Berarti kita mencari
menggunakan menggunakan teorema Green yang dimana definisinya adalah integral lipat 2, sorry, integral lipat 2 turunan n terhadap dx dikurang turunan m terhadap d d dx d. N kita apa? Berarti M kita adalah 2xy dikurang x kuadrat ya. M sama dengan 2x kurang x kuadrat. X ditambah y kuadrat. Gitu. Ini M-nya, ini N-nya. Diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y. Gitu ya. Berarti kalau yang N ini kita turunkan terhadap X, dapatnya apa turunannya? Berarti integral lipat 2 berarti x ditambah y kuadrat x dikurang 2xy dikurang x kuadrat kecil banget x dulu. Ini sudah tinggal diturunkan. Lalu apa sih turunannya yang bagian ini? Yang ini bagian ini nih kalau kita turunkan hasilnya adalah 1, 1. Kalau ini kalau kita turunkan hasilnya 2x. 2x. Nah, selanjutnya diapakan lagi? Sudah dapat itu, apa lagi yang kita lakukan? Yang lain sama, ini 1, ini 2x, dikurang 2x. 1 tambah xy kuadrat, Bu. 1 ditambah Xy kuadrat. Kan, Bu? y kuadrat. Kalau ini kan artinya diturunkan nih. Kalau x tambah y kuadrat diturunkan terhadap x, yang memiliki variabel sama dengan yang mau diturunkan, berarti itu yang bisa berubah ya. Berarti kalau yang suku pertama ini kita turunkan terhadap x, berarti pangkatnya 1, ini 1, pangkatnya kurang 1, 0, maka 1. Ketika variabel selain x, kalau kita turunkan hasilnya adalah ini dianggap konstanta. Hasil turunannya adalah 0, gitu kan? Nah, kalau bagian yang ini, kita turunkan 2xy, turunkan terhadap y, berarti variabel selain y, maka dianggap tetap, kayak gitu. Berarti X ini tidak bakalan hilang, dia tetap. Yang berubah yang mana? Yang Y ini saja yang berubah. Kalau dia pangkat 1, sudah pasti dia bakalan hilang, kayak gitu kan? Kok hilang? Habis, kayak gitu kan? 1, pokoknya kok habis. 1, karena Y kalau diturunkan kan 1. 1 dikali dengan 2X, sama dengan 2X kan? Gitu nggak? 2X, oh maka ditambahin, dikurang kan? 2X kan? Kalau yang ini diturunkan terhadap Y, dia 0. Iya kan? Atau ada jawaban lain? Ada jawaban lain nggak?
Gitu ya. Benar kan? Jadi kalau ini kan turunan parsial nih di materi turunan parsial kalkulus lanjut. Jadi ketika peubahnya lebih dari satu peubah, lalu dia seperti ini, berarti kan 2xy, misal xy kuadrat, misal di sini dimunculkan 2y. Jadi fungsi ini diturunkan terhadap variabel y. Jadi kalau dia diturunkan terhadap variabel y yang bukan terhadap variabel y itu tetap. Jadi ini tetap kita bikin 2x. Yang berubah itu adalah y kuadrat. Ketika y kuadrat diturunkan terhadap y, berarti kan 2y, 2 dikurang 1 kan? Maka sama dengan 2 kali 2, 4, x, y, 2 kurang 1 adalah 1. Maka jawabannya adalah 4x, y. Bagaimana dengan 2xy? 2y sama saja, berarti 2x-nya tetap. Yang y-nya nih berubah. Y ini kalau kita turunkan terhadap y, ya 1 kan? Kenapa 1? Kalau kita ngikuti ini berarti kan 1, y, 1 dikurang 1, 0. Semua berpangkat 1, semua berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Berarti 1 dikali 1, ya 1. Maka sama dengan 2x. Maka di sini hasilnya adalah integral lipat 1 ya, dikurang dengan 2x. dx, dy. Atau ada jawaban lain nggak selain ini? Miranda? Ini Harley ya tadi yang jawab ya. 1 dikurang 2x. Oke. Nah, selanjutnya bisa nggak langsung kita integralkan? Bisa nggak langsung diintegralkan? Apa yang perlu kita lakukan sebelum diintegralkan? Cari batas dulu. Dari batas Ya, dulu. Kamila benar. Cari batas dulu. Ini integral lipat 2 berarti sama persis di kalkulus lanjut. Masih ingat bagaimana cara mencari batas ini? Oke, bentar ya. Bentar. Itu stop dulu ya, biar Ibu munculkan gambarnya di slide baru. Kayak gini ya. Nih. Kita sudah tahu nih, oh berarti ini integral lipat 2, ini fungsinya 1 dikurang 2x dx dy. Berarti kita harus mengintegralkan fungsi ini terhadap variabel x dulu. Berarti kita harus mengetahui dulu batasnya yang terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, pasti batas yang bagian dalam ini adalah bentuknya pasti berupa fungsi. Sedangkan yang batas untuk yang y pasti berupa angka kayak gitu ya. Nah, kalau kita berarti bisa nggak kalau kita mencari ini dengan integral lipat 2 1 dikurang 2x dy dx juga. Bisa nggak kalau kita cari dengan ini juga? Jawabannya bakalan sama nggak? Sama. Ketika diubah dx dy dx pasti nanti jawabannya sama, tetapi batasnya apakah sama ketika di sini misalnya kita bikin di sini 0 sampai 1, apakah di sini bakalan sama dengan batas yang ini? Beda. Beda. Prinsipnya seperti apa? Masih ingat nggak? Ketika yang dx, dy dulu nih kita cari. Berarti batas untuk yang x-nya di sini kita melihatnya seperti apa? Yuk. Kita menggunakan cara apa tuh untuk menentukan batas bawah, batas atasnya? Yang bagian dalam tuh pasti berupa fungsi tuh.
Apa yang Ibu ajarkan waktu di kalkulus lanjut cara itunya, mudahnya? Menggunakan cahaya itu apa sih? Iya, Rafli, benar. Kita kasih cahayanya dari mana? Yang berarti dari sumbu X ini nih. Kita kasih nih cahaya di sini. Berarti yang pertama kali yang menyentuh cahaya itu kita anggap sebagai batas Bawah. bawah. Berarti yang terakhir adalah batas atasnya. Berarti kira-kira kita nih melihat dari sumbu X nih. Cahayanya muncul dari sini nih. Nih, ke sini. Anggap aja lurus ya. Nah, berarti X di sini yang pertama kali disentuh ini kurva ini. Maka X-nya sama dengan apa? Dan kita kan terhadap X nih. Berarti X-nya sama dengan 0. 0 habis. Akar Y. Mm-mm. Akar Y kan kurva itu yang kita sentuh nih. Kurva ini yang pertama kali kita sentuh. Kurvanya apa definisinya? Y sama dengan X kuadrat. Berarti kalau gitu, X sama dengan apa? Dari kurva ini kita ubah persamaan ini. Maka X sama dengan akar Y lah. Ya. Berarti batas bawahnya adalah X sama dengan akar Y. Batas atasnya adalah Y kuadrat. iya, Y kuadrat, Rika. Y kuadrat. Sudah ketemu nih. Untuk Y-nya, berarti dari sini sampai sini. 0 sampai 1. Oke. Nah, kalau untuk yang DY/DX, berarti kita melihat cahaya dari sumbu Y dulu. Maka yang pertama kali disentuhnya itu adalah kurva yang mana? Sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat. Ya benar. Berarti kurva pertama kali disentuh adalah yang ini. Terakhir adalah yang Y sama X kuadrat. Maka Y sama dengan yang ini. Kalau kita definisikan dalam Y sama dengan Akar X. akar X. Randi. Maka untuk yang terakhir, batas atasnya X kuadrat. X Kuadrat. Iya, benar. X kuadrat. Berarti untuk yang batas di sumbu X-nya, ya udah berarti yang ini nih. 0 sampai 1. 1. Selesai. Silakan dicari. Hasilnya sama nggak? Dan hasilnya harus jawabannya adalah 1/30. Silakan dicari. Karena kita ingin membuktikan dengan menggunakan teorema Green, setelah kita mendapatkan menggunakan integral garis tadi, harus sama hasilnya dengan teorema, maksudnya hasil dari teorema Green ini harus sama dengan yang kita dapatkan di sini tadi. Silakan dicari. Benar nggak? 1/30 jawabannya. Kurnia masuk, David. David mana Kurnia? Kurnia Putra.
Hari Senin kemarin, Selina sama Wanti masuk nggak? Selina, Masuk, Bu. Wanti, masuk ya? Masuk, Bu. Oke. Ini Bu lupa mas apa? Masih akad nih kemarin. Dua-dua, ini nggak ada nih. Rara belum masuk juga, Rara? Belum ya? Belum ada ya. Oke, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Riyadil Jana. Riyadil ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rizka. Rizka. Hadir, Bu. Olivia. Olive izin, Bu. Oh iya, izin ya Olivia. Rahmawati. Rahmawati tadi ada nggak ya? Ya, nggak ada ya Rahmawati ya. Eko Lira. Lira ada? Lira ada, tapi kok nggak bersuara? Lira. Oke, yang penting apa ya? Walaupun Ibu nggak tahu nih kalian ada apa nggak di sini, apakah menyimak atau tidak. Yang pastinya nanti ketika UAS yang Ibu harapkan kalian paham dengan apa yang Ibu berikan di soal tersebut. Tidak ada pertanyaan ketika UAS ya. Jadi materi sudah diberikan. Mau masuk di Zoom tetapi tidak menyimak, yaitu mungkin tidak ke apa namanya ya? Ya kembali lagi ke Ananda semua kayak gitu. Oke ya, coba siapa lagi nih Lira. Nur Ekawati, Ya, Bu. Dan Bu. Dela masuk gak Dela? Juniasti Gulo. Masih tadi Juni ada. Juni? Ini ada nih di Zoom. Juninya ada apa nggak sini Juni? Juni? Ada kegiatan lain ya kalian ya? R001. Oke, Hilmia. Hilmia. Hadir, Bu. Oke. Iya, maksudnya apa sih, Ibu? Itu kan untuk kalian juga gini. Nanti kalau misalnya nggak apa ya memperhatikan apa yang Ibu jelaskan, takutnya nanti ketika UAS keluarlah soal seperti ini kayak gitu. Ya, berarti kan bukan salah Ibu lagi ya. Hafiz, Ada, Bu. Adne, Ramadhani, ada Salsa. Izin Bu tadi Bu, Oh, izin Salsa. Kemana Salsa? ada acara keluarga katanya. Sangaji. Ovila, Hadir, Bu. Satrio, Miranda. Miranda izin juga, Bu. Oh, Miranda kemana? Ada kegiatan beasiswa gitu, Oh Bu, iya sama benar-benar. kampus. Sama Olivia ya. Oke. Iya, Bu. Hilmalia kerja ya. Andita, Hadir, Bu. Triana, Hadir, Bu. Dawam, Cana ini sakit mungkin ya. Dawam ada tadi. Dawam? Dawam? Dawam. Oh hilang. Nggak ada lagi dia masuk ke Zoom. Apa sinyal ya? Tadi izin, Bu. Oh izin kemana? Izinnya sama siapa Dawam tuh? Ada aku WA Ibu tadi. Oh sudah. Dia keluar lebih cepat, ya. Oh kemana dianya? Fatima? Ada urusan, Bu. Oke. Apa lagi ya? Dawam Pusfa. Bagus. Hadir, Bu. Oh ya, Bagus Aji.
Hadir, Bu. Syakila. Ini Syakila nggak ada tadi aku lihat. Ada Syakila. Izin, Bu. Izin, Bu. Izin. Mana Sang Baik, Haji Bu. Syakila? Dia ke pondok, Bu, Oh, ke pondok. sama mamanya. Neng adiknya Iya. gitu. Iya, adiknya nggak tahu ngapain. Oh, gitu. Oke, terima kasih informasinya Sang Haji. Rara, Rani masih di Medan ya? Masih? Raflit ada, Tahang tadi ada juga. Oke, kita ke R02 lagi. Sudah dapat? Hasilnya sama? Ada yang udah dapat nggak? Afif, ada Afif? Ini kayaknya banyak yang nggak hadir nih, 42 orang. Ya. Afif, ada Afif? Afif. Ada di sini Afif? Ya, kalau begitu. Puspa Hanaya, Andrini, Hadir, Bu. Arif, Hadir, Bu. Nurmarita, ada tadi ya. Randi, ada Suci, ada Ramadan, Feby, Vicky, Hadir, Bu. Rizky Ramadan, Hadir, Bu. Mustafia, Hadir, Bu. Wata, tadi ada David, ini nggak ada Dea Arum, Hadir, Bu. Mayani, Hadir, Bu. Fatima, ada Fitri, Widya, Hadir, Bu. Selina, Wanti, Zaki, Hadir, Bu. Harli, ada Fani Mayang, Sejahtera ada Kurnia, Hadir, Bu. oke Kurnia, Ramadan mana Kurnia? Apa, Bu? Ramadan satu kosan kan? Itu, Bu. Ramadan di rumah dia, Bu. Oh, di rumahnya beda itu ya. Kurnia ngekos Iya, Bu. juga? Beda. Ngekos Apa, Kurnia. Bu? Kurnia Iya, Bu. ngekos. Oh. Iya. Oke, Reika, Kamila, ada Kevin, ada Siti Sandia dan Nesya ada. Oke, kalau begitu sama jawabannya atau beda? Anda sudah dapat nggak? Min tapi Bu hasilnya. Kok min? Bisa min? Kami juga dapat Sepertiga 30. Ada yang dapat sepertiga 30. Mungkin yang nggak dapat sepertiga 30, silakan dicek kembali ya. Mungkin salah dalam perhitungannya. Nah, ini untuk yang DYDX nih. Yang DYDX tadi kan kita batasnya Y sama dengan X kuadrat sama akar, sorry dulu. Y sama dengan, DYDX. Y sama dengan X kuadrat. DY. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat ya. Yang ini, yang dapat ini sama sepertiga 10. Min sepertiga Negatif. Negatif ya. Kalau yang ini Negatif juga. negatif juga. Negatif 1/30 ya. Iya. Oke, tunggu dulu ya. Coba kita Positif. perhatikan yang ini. Jawaban yang ini ya. Nah, di sini ini sama. DYDX-nya dia bilang Y sama dengan X kuadrat. Berarti dia melihat Y-nya itu kalau kita Y sama dengan X kuadratnya yang batas atas ya. Ya, konsep kita itu kan yang buat yang ini adalah batas bawah, ini batas atasnya. Kalau menggunakan yang ini, dapatnya negatif 1/30 ya. Negatif Haji berapa sepertiga dapatnya? 30. Apa? Haji dapat positif 1/30. Sang Haji dapat positif 1/30. Yang ini ya, Sang Haji ya, DYDX-nya ya. Iya, Bu. Oke. Untuk yang ini, yang dapat negatif itu yang dapat yang mana yang ini? Coba kita carilah sama-sama ya. Ada kegiatan lain nggak? Ini udah jam 10:30 nih, mohon maaf. Udah 2 jaman nih kita ya.
Silahkan dicari aja lah ya. Siapa tahu ada kegiatan lain. Ini silahkan dicari apakah sama jawabannya dan harus jawabannya sepertiga puluh kayak gitu. Dan kira-kira nanti soal UAS kita bakalan seperti ini juga ya. Silakan dipahami kembali materinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, berarti ya. Jadi silakan dicari yang terakhir tadi terkait teorema Green itu. Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf